Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Alfardiani dengan NPM 6017210088. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Diri Terhadap Kepercayaan pada Pengguna Aplikasi Kencan Online. Yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan. Pada tahun 2019 sampai 2020, data yang tercatat oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia saat ini sebanyak 196,71 juta jiwa dari total populasi 266,91 juta jiwa atau sebesar 73,7% penduduk Indonesia. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Populix 2020, terdapat 3.000 masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berdomisili di Jabodetabek sampai Sumatera, menggunakan aplikasi kencan online. Salah satu hal yang membuat individu memakai aplikasi kencan online adalah adanya situasi pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID-19 ini, maka diberlakukan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB membuat sebagian orang melakukan aktivitasnya di rumah seperti work from home dan pembelajaran jarak jauh. Salah satu protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh masyarakat adalah dengan menjaga jarak. Hal ini membuat masyarakat menggunakan aplikasi kencan online selama pandemi COVID-19 karena mereka merasa aplikasi tersebut lebih efisien dan bisa menyaring dengan siapa mereka akan bertemu setelah pandemi COVID mereda. Selain itu, pengguna aplikasi kencan online selama pandemi mengalami kenaikan. Pada aplikasi Tinder mengalami kenaikan 57,6%, aplikasi Tantan mengalami kenaikan 33,9%, aplikasi Bumble mengalami kenaikan 21%, dan aplikasi OkCupid mengalami kenaikan 20%. Pengguna aplikasi kencan online tidak memaksa untuk bertemu sesegera mungkin. Dari 53% pengguna aplikasi kencan online menyadari jika mereka harus mengenal lebih dalam pasangan kencan mereka sebelum bertemu setelah pandemi. Selain berdampak positif, ada juga dampak negatif untuk pengguna aplikasi kencan online. Salah satunya adalah kasus kekerasan seksual yang berawal dari kenalan pada salah satu aplikasi kencan online. Pada kasus tersebut dijelaskan bahwa awalnya seseorang membangun kepercayaan secara emosional kepada orang lain, yaitu pasangannya di aplikasi kencan online. Setelah kepercayaan itu terbentuk, ia mulai memanipulasi korban, dan akhirnya melakukan pelecehan seksual tanpa adanya cedera pada tubuh korban. Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini berhubungan dengan teori tentang kepercayaan. American Psychology Association tahun 2015 mendefinisikan kepercayaan yaitu perilaku menggantungkan diri atau kepercayaan diri pada orang lain. Kepercayaan termasuk seperangkat keyakinan atau harapan tentang orang lain yang didasari oleh beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek reliabilitas, yaitu seseorang yang dapat memenuhi janjinya. Selanjutnya aspek emosional, yaitu seseorang yang mampu mengontrol dirinya. Dan yang terakhir aspek kejujuran, yaitu seseorang yang mengatur perilaku berdasarkan niat baik dan niat tulus. Sedangkan menurut Rempel, Holmes, dan Zana tahun 1985 menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen kepercayaan, yaitu yang pertama adalah predictability, yang artinya keyakinan seseorang bahwa pasangannya akan berperilaku konsisten atau sesuai dengan harapannya. Yang kedua adalah dependability, yang artinya keyakinan seseorang bahwa pasangannya adalah individu yang bisa diandalkan, dan yang ketiga adalah faith, yaitu keyakinan individu bahwa pasangannya akan menjaga komitmen kesetiaan dan dapat dipercaya. Kepercayaan di awal dapat mengembangkan hubungan yang lebih lanjut, terutama untuk seseorang yang sudah mulai mengungkapkan dirinya pada pasangannya di aplikasi kencan online tersebut. Pengungkapan diri melibatkan tindakan mengungkapkan informasi pribadi tentang diri sendiri kepada orang lain. Di dalam aplikasi kencan online, seseorang mengisi beberapa biodata seperti nama, usia, tempat tinggal, dan foto profil yang sesuai dengan dirinya. Setelah itu, pengguna aplikasi tersebut akan memulai interaksi awal dari bertukar pesan dan mulai saling memperkenalkan diri. Menurut Altman dan Tyler tahun 1973 menjelaskan terdapat 5 aspek dalam pengungkapan diri, yaitu yang pertama, ketepatan seseorang dalam mengungkapkan informasi pribadinya dengan relevan. Yang kedua adalah motivasi yang berkaitan dengan apa yang menjadi dorongan individu dalam mengungkapkan dirinya pada orang lain.
ketiga adalah waktu yang akan menentukan apakah individu akan terbuka dengan orang lain atau tidak. Yang keempat adalah keintensifan individu untuk mengungkapkan dirinya dan kepada siapa individu akan mengungkapkan dirinya. Dan yang kelima adalah kedalaman dan keluasan, yaitu jika mengungkapkan dirinya pada seseorang yang belum dikenal, maka pengungkapan dirinya tidak terlalu dalam. Namun, jika pada seseorang yang sudah memiliki kedekatan hubungan, maka pengungkapan dirinya akan lebih dalam. Selanjutnya, terdapat teori tentang kepercayaan, pengungkapan diri, dan dewasa awal. Kepercayaan menurut Yamagishi dan Yamagishi tahun 1994 menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan bias kognitif dari informasi yang tidak lengkap tentang orang lain, sehingga individu mengungkapkan ekspektasinya adanya perilaku baik dari orang lain. Terdapat dua aspek kepercayaan menurut Yamagishi dan Yamagishi pada tahun 1994, yaitu yang pertama adalah honesty. Honesty yaitu sifat jujur yang selalu dilakukan oleh seseorang sehingga memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua adalah trustworthy, yaitu perilaku yang dapat dipercaya. Hal ini dapat melihat sejauh mana orang lain dapat diberikan kepercayaan. Selanjutnya adalah teori tentang pengungkapan diri. Magno Carlsen dan Figuera menjelaskan bahwa pengungkapan diri merupakan proses di mana seseorang bersedia untuk membuka diri pada orang lain dan dapat dipercaya. Terdapat 9 aspek pengungkapan diri menurut Magno, Carlsen, dan Figuera pada tahun 2009, yaitu yang pertama interpersonal relationship, yaitu hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan yang terbentuk melalui lingkungan di luar keluarga. Yang kedua ada seks, yaitu salah satu hal yang paling intim dan dianggap sebagai hal yang tabu atau memalukan untuk membuat seseorang menjadi sulit mengungkapkan tentang seksnya. Yang ketiga yaitu personal, merupakan hal-hal pribadi yang terdiri dari kebenaran tentang diri sendiri dan akan menimbulkan reaksi yang dapat menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Yang keempat ada emotional state, yaitu salah satu faktor dari pengungkapan diri yang didefinisikan sebagai keinginan alam bawah sadar seseorang atau perasaan terhadap orang lain. Yang kelima ada taste, yaitu perasaan suka atau tidak suka terhadap seseorang yang diungkapkan oleh orang lain. Yang keenam ada thoughts, yaitu hal-hal yang terdapat dalam pikiran seseorang untuk bersedia berbagi dengan orang lain. Yang ketujuh ada religion, yaitu kemampuan individu untuk berbagi pengalamannya dan emosinya mengenai keyakinan dengan Tuhan. Yang kedelapan ada problem, yaitu ketika individu mengalami depresi, ia cenderung mencari orang lain untuk dapat mendengarkan dan berbagi masalahnya yang bertujuan agar ketegangan yang dirasakan dapat lepas. Individu akan berbagi masalahnya sampai ia menemukan solusi dari masalah tersebut. Dan yang terakhir, yaitu work atau study, dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang yang harus dipenuhi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu faktor pengungkapan diri karena dapat memberikan informasi terkait bagaimana seseorang dapat terbuka tentang sukacita dan bebannya dalam menjalankan tanggung jawab saat ini. Selanjutnya ada teori dewasa awal. Erikson menjelaskan pada usia dewasa awal yaitu 20-30 tahun, individu akan memasuki tahap perkembangan intimasi versus isolasi. Dan pada tahap ini, individu akan menghadapi tugas perkembangan untuk membentuk hubungan intim dengan orang lain. Selanjutnya adalah alat ukur penelitian. Pada penelitian ini, pengungkapan diri menggunakan alat ukur self-disclosure scale yang dikembangkan oleh Magno, Carlsen, dan Figuera tahun 2009, yang terdiri dari 60 item dalam bentuk skala Likert dan dikelompokkan menjadi 9 aspek, yaitu interpersonal relationship, sex, personal, emotional state, taste, thought, religion, problem, dan work atau study. Untuk alat ukur kepercayaan menggunakan The Inclusive General Trust Scale yang dikembangkan oleh Yamagishi, Akutsu, Cho, Inu, Lee, dan Matsumoto 2015 yang terdiri dari 9 item dalam bentuk skala Likert dan dikelompokkan menjadi 2 aspek yaitu trust dan trustworthy. Pada metode penelitian, desain penelitian ini menggunakan cross-sectional study
Dan berdasarkan kerangka waktu penelitian ini menggunakan desain the purposive study design, karena penelitian ini untuk sampelnya sudah memiliki karakteristik tersendiri yang dibentuk oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi kencan online, sebanyak 3.000 jiwa yang berdomisili di Jabodetabek sampai Sumatera. Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi kencan online yang berdomisili di Jabodetabek dengan minimal sampel sebanyak 200 orang. Adapun karakteristik pada penelitian ini yang pertama, pernah atau pengguna aktif aplikasi kencan online minimal 6 bulan terakhir. Yang kedua, mengakses aplikasi kencan online minimal 1 kali dalam 1 bulan. Yang ketiga, berdomisili di Jabodetabek. Dan yang keempat, berusia 20-30 tahun. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.